Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 1 akan menganalisis marketing mix bisnis kuliner pizza mozzarella yang beranggota saya sendiri Prika Wahyu Sabila dengan NIM 401200097, Riki Pratama Putra dengan NIM 401200107, Rizky Amalia dengan NIM 401200110. Berikut analisisnya. Nah, di video kali ini kami menganalisis pizza mozzarella. Pizza adalah hidangan gurih dari Italia, sejenis adonan bundar dan pipih yang dipanggang di oven dan biasanya dilumuri saus tomat serta keju dengan bahan makanan tambahan lainnya yang biasanya dipilih. Keju yang dipakai biasanya mozzarella atau keju pizza. Dilihat dari gaya hidup masyarakat yang memiliki kecenderungan membutuhkan makanan yang cepat saji dan tidak sempat antri untuk membeli makanan. Segala hal dilakukan oleh pizza mozzarella mencapai kepuasan konsumen. Usaha pizza mozzarella ini dari Mbak Eri Andra. Ini berdiri sejak dia berumur 29 tahun. Jadi kurang lebih sampai sekarang itu 2 tahun berjalan. Ya, alhamdulillah sampai sekarang usaha tersebut terus berjalan dengan lancar, laris manis. Pesanan juga banyak dan untuk hari weekend itu adalah libur. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat pizza mozzarella spesial yang sederhana namun tetap enak dan lezat. Antaranya, yang pertama, tepung terigu 250 gram, ragi instan 10 gram, gula pasir setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, minyak tepung 2 sendok makan, dan air putih yang telah matang secukupnya. Selanjutnya, bahan taburan atau topping: daging cincang 200 gram, jamur merang 15 buah yang telah dibelah, paprika 1 buah yang telah diiris bulat, bawang putih 1 siung yang telah dicincang, bawang bombay 50 gram yang telah dicincang, kaldu 2 blok, oregano dan basil 1/4 sendok teh, keju mozzarella 100 gram, dan yang terakhir keju parut 2 sendok makan. Cara membuat pizza keju mozzarella. 1. Campurkan semua bahan roti yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu aduk hingga rata. 2. Masukkan air sedikit demi sedikit, kemudian uleni sampai kalis, tidak lengket di tangan dan licin. 3. Tutup dengan menggunakan lap basah dan biarkan mengembang hingga 2 kali lipat. 4. Tipiskan adonan menjadi kurang lebih setengah cm. Bentuklah bulatan-bulatan kurang lebih 30 cm dengan bagian tepi 1 cm. 5. Letakkan pada loyang yang sudah diolesi minyak sebelumnya. Kemudian tusuk-tusuk bagian tengahnya agar tidak menggelembung. 6. Panggang setengah matang dengan suhu sekitar 200 derajat Celcius, kurang lebih hingga 10 menit. Cara membuat taburan atau topping. 1. Tumis bawang bombay dan bawang putih. 2. Masukkan semua bahan taburan atau topping kecuali keju. 3. Masukkan 100 ml air. 4. Masak hingga air habis. 5. Oleskan saus tomat pada pizza yang telah di oven. Tuangkan adonan taburan atau topping di atas pizza lalu taburi dengan keju parut dan isian mozzarella. 6. Panggang dalam oven dengan panas yang sedang selama kurang lebih 10 menit hingga matang dan kejunya sudah kelihatan meleleh. Untuk ukuran pizza sedang biasanya sangat cocok dinikmati oleh 2-3 orang. Sedangkan untuk ukuran besar tentunya cocok untuk beramai-ramai sampai 4 orang. Namun untuk Anda yang sendiri tersedia juga ukuran kecil yang sangat cocok untuk dikonsumsi tanpa khawatir tersisa. Keseluruhan brand pizza tersebut menyediakan ukuran pizza mulai dari yang kecil, sedang, besar. Tidak lupa aneka topping yang membuat rasanya semakin nikmat, seperti bawang bombay, paprika, keju mozzarella, dan olahan daging. Kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Semakin tinggi kualitas layanan, maka keputusan pelanggan
juga semakin meningkat. Maka dari itu, perlu dilakukan peninjauan kembali mengenai kebijakan-kebijakan penetapan harga demi terciptanya kepuasan konsumen. Dengan lebih mengutamakan pelayanan, agar konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan tersebut menggunakan bahasa yang sopan dan ramah terhadap konsumen di media offline maupun online. Menyimpan bisa di dalam kulkas dengan cara pindahkan ke dalam wadah kedap udara. Jangan biarkan bisa tergeletak di simpanan kardus selama lebih dari 2 jam, karena bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri dan menurunkan kualitas rasanya. Supaya rasa pisang tetap nikmat saat disantap kembali, jangan hangatkan menggunakan microwave. Sebaiknya letakkan pisang sisa di atas teflon, lalu panaskan dengan api besar selama 1 menit. Setelah itu, pindahkan pisang ke dalam oven dan panaskan lagi selama 5 hingga 8 menit dengan suhu 200 derajat Celcius. Pisang yang disimpan di kulkas bisa bertahan dengan kualitas bagus hingga 3-4 hari. Kemudian price atau harga. Harga merupakan sejumlah biaya atau uang yang harus dibayarkan konsumen kepada perusahaan untuk memperoleh kebutuhan dan keinginan konsumen. Harga yang terlalu tinggi dengan kualitas yang biasa saja tentunya membuat konsumen ragu untuk membeli produk tersebut. Selain itu, harga juga berpengaruh pada pendapatan. Rendahnya harga jual akan berdampak pada perekonomian. Untuk harga pisang mozzarella ukuran kecil dengan harga Rp20.000, ukuran sedang dengan harga Rp35.000. Sedangkan untuk ukuran pisang besar itu dengan harga Rp50.000. Penawaran diskon atau potongan harga dan juga memberikan souvenir kecil menjadi salah satu strategi penjualan yang sangat menarik perhatikan pelanggan. Setiap hari Jumat pasti ada pemberian diskon 5%. Dengan melihat iklan secara langsung, konsumen akan tertarik dengan diskon. Dengan gaya hidup sosial yang tinggi pada dewasa ini, produk tersebut sangat relevan bagi mereka ketika sedang meet up. Untuk pembayarannya bisa melalui transfer rekening BRI dan BNI dan juga bisa melakukan DO, bisa juga dilakukan dengan cara COD. Promotion atau promosi. Promosi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mempromosikan, mengenalkan produknya agar dapat diterima oleh masyarakat luas. Tujuan dari promosi adalah konsumen tertarik pada produk itu. Karena ketertarikan ini, konsumen berkeinginan untuk membeli produk. Untuk mempromosikan suatu produk dapat dipilih beberapa cara, yaitu yang pertama, iklan atau advertensi. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster-poster yang dipasang di pinggir jalan dan di tempat-tempat yang strategis, dan juga medsos. Yang selanjutnya, promosi penjualan atau sales promotion. Memberikan diskon pada minggu pertama saat pembukaan awal usaha, di mana berupa beli 3 buah gratis 1 buah, guna untuk menarik konsumen. Memberikan potongan harga kepada konsumen apabila konsumen membeli dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya yaitu publikasi atau publication. Membuat akun di berbagai media sosial, misal Twitter, YouTube, Instagram, Facebook, dan komunitas-komunitas online dan lain-lain. Kami selalu menanggapi berbagai feedback mereka. Selanjutnya, personal selling. Kegiatan promosi dengan melakukan presentasi lisan dengan konsumen. Penjualan personal yang digunakan sebagai media promosi oleh pizza mozzarella, yaitu melalui promosi secara langsung oleh pemilik kepada keluarga, teman, dan masyarakat di sekitar rumah. Yang terakhir, direct marketing atau pemasaran langsung. Melakukan ini dalam secara aktif, memberitahukan berbagai promo melalui email, pesan singkat, dan media sosial ke konsumen yang terdaftar pada berbagai media sosial dan website kami.
Place atau tempat. Tempat adalah suatu ruang yang dipilih atau disediakan perusahaan untuk melakukan proses produksi suatu produk yang akan dipasarkan, yang difungsikan juga untuk kenyamanan konsumen saat menikmati produk. Tempat dalam marketing mix biasa disebut dengan saluran distribusi, saluran di mana produk tersebut sampai kepada konsumen. Tempat produksi di rumah pribadi yang beralamat di Dukuh Pager Tengah RT 3 RW 1 Desa Pager Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo. Adapun lokasi penjualan menjangkau setiap tempat keramaian. Demikian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.